Halo teman-teman, selamat datang di segmen tutorial Adobe Illustrator, tentunya bareng si Kreo. Kali ini kita akan berkenalan dengan aplikasi Adobe Illustratornya. Tapi sebelum kita berkenalan dengan aplikasi Adobe Illustratornya, teman-teman bisa subscribe dulu dan nyalakan notifikasinya, supaya teman-teman gak ketinggalan video-video terbaru dari si Kreo. Oke, langsung aja kita bahas videonya. Oke teman-teman, ini dia aplikasi Adobe Illustrator CC 2022-nya. Nah, ini saya menggunakan versi yang 2022 ya. Karena ini saya masih recordingnya saat masih di tahun 2022 ya. Oke. Nah, di sini ada apa aja? Di sini ada file atau project yang udah kita kerjain sebelumnya. Terus di sini ada new file, ada open, terus ada suggestion, preset-presetnya ya. Terus di sini ada apa lagi gitu kan. Nah, kita langsung aja new file. Nah, di sini ada ukuran yang pernah atau preset yang pernah kita pakai ya. Nah, ini recent ya. Terus ada mobile di sini. Di sini ada preset, ada juga di sini template yang teman-teman bisa download ya. Ini gratis dari Adobe Illustrator. Oke. Terus di sini ada preset untuk web. Nah, di sini lebih banyak lagi. Untuk web ada common, ada web large, ada web, ada minimum dan lain-lain ya. Teman-teman bisa pilih sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Terus di sini ada ukuran print ya. Nah, ukuran print ini biasanya seukuran dengan kertas ya. Kertas yang biasa dipakai. Ada letter, ada A4, ada print large gitu kan. Ada legal, ada tabloid A3 dan lain-lain. Ada untuk film atau video ya, ini. Terus ada art ilustrasi dan template lainnya gitu kan. Nah, ini template. Nah, selain dari itu kita juga bisa bikin preset di sini ya, manual. Nah, jangan lupa di sini kita kasih nama, misalnya project 1. Nah, di sini ukurannya bisa kita sesuaikan ya. Bisa 1920 x 1080 atau bisa kita sebut 1080p ya. Ini seukuran layar biasanya 16:9, atau teman-teman bisa ketik sendiri misalnya 1080 x 1080. Jadi nanti dia bentuknya kotak. Nah, di sini ada PX ya. Di sini PX karena dia menggunakan pixel di sini. Nah, di sini teman-teman bisa pilih ada point, ada PX tadi pixel dan lain-lain ya. Ini ada banyak nih sesuai dengan kebutuhan masing-masing gitu kan. Ada yang menggunakan inci, ada yang menggunakan senti, ada yang menggunakan yard, meter dan lain-lain ya. Nah, terus di sini ada orientasi. Orientasinya apakah vertikal ataupun horizontal. Nah, kalau kotak gini nggak perlu diatur ya. Tapi kalau misalnya tadi 1920 x 1080 itu bisa diatur apakah vertikal ataupun horizontal. Nah, terus di sini ada artboard. Artboardnya ini kita pengen berapa? Misalnya cuma satu, ya udah satu aja. Kalau misalnya pengen lebih dari satu, misalnya 5 ya. Atau jangan banyak-banyak, 3 deh ya. Nah, nanti pas kita create itu ada 3 artboard. Artboard itu apa? Nanti kita bahas, oke? Nah, terus di sini ada color mode ya. Color mode-nya ini ada RGB dan ada CMYK ya. Apa bedanya RGB dan CMYK? Nah, teman-teman ini berdasarkan milihnya ini berdasarkan outputnya. Apakah teman-teman kebutuhannya untuk cetak? Apakah teman-teman kebutuhannya untuk digital? Nah, kalau teman-teman untuk digital, teman-teman nanti misalnya untuk di post Instagram atau di sosial media atau di post di story WA dan lain-lain gitu kan, itu silahkan gunakan RGB color ya, formatnya RGB color. Oke. Nah, itu untuk digital kita gunakan RGB color. Kalau misalnya teman-teman outputnya itu pengen dicetak, di print gitu kan, ataupun di bikin apa namanya, poster cetak, nah itu silahkan gunakan CMYK color ya. Itu formatnya. Jadi nanti warnanya akan pas gitu kan. Nah, di sini ada color mode CMYK dan RGB. Itu akan beda ya.
sesuai dengan kebutuhan. Kalau kita kebutuhannya cetak, silahkan gunakan CMYK. Kalau teman-teman kebutuhannya untuk digital, silahkan gunakan RGB. Kenapa dibikin beda? Karena nanti hasilnya juga akan beda ya. Kalau misalnya kita gunakan CMYK untuk outputnya itu digital, nanti warnanya akan sedikit bias ya. Nah, begitu juga ketika kita ingin outputnya ini untuk dicetak, tapi kita gunakan RGB color, tapi percetakannya nggak alat di percetakan yang nggak mendukung untuk RGB color untuk cetak, maka warnanya juga sama tidak akan maksimal gitu ya. Jadi teman-teman di sini bisa atur apakah untuk cetak, apakah untuk digital. Oke. Nah, lebih jelasnya nanti mungkin kita bahas di video lainnya. Oke. Nah, itu ada RGB color, ada CMYK color. Kita gunakan RGB color mungkin ya. Selain dari RGB color dan CMYK color ini ya, kita juga harus perhatikan raster effect-nya ya, 72 ppi. Nah, kalau misalnya kita outputnya untuk digital, kita cukup biasanya menggunakan 72 ppi aja ya untuk vektor ya. Nah, jadi nanti outputnya size-nya itu nggak akan besar, misalnya cuma 30 MB sesuai dengan detail gambarnya ya dan kualitas gambarnya. Nah, jadi nanti untuk digital 72 ppi juga sudah bagus sebenarnya ya, jadi nggak akan pecah kalau untuk digital ya. Nah, kalau untuk cetak, teman-teman pilih yang sebaliknya. Kita gunakan yang 300 ppi. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman untuk cetak, silahkan gunakan 300 ppi agar kualitas gambarnya bagus. Tapi untuk RGB color atau digital, 72 ppi juga sudah bagus. Karena nanti efeknya apa? Ketika diekspor ya untuk digital, nanti size-nya itu nggak akan terlalu besar. Nah, misalnya cuma 30 MB. Kalau misalnya kita naikin ke 150 ppi, itu jadi 2 kali lipatnya berarti ya. Jadi 60 MB gitu kan. Nah, ke 300 ppi bisa jadi 3 kali lipat atau lebih bahkan ya. Jadi dia kualitasnya lebih bagus, memang gambarnya akan lebih bagus, tapi size-nya juga akan lebih besar. Jadi akan menguras penyimpanan teman-teman kayak gitu. Oke, preview mode-nya ini kita default aja. Mode settingnya kita nggak usah bahas. Tapi kalau teman-teman misalnya menggunakan artboard lebih dari satu, nah di sini ada arahnya ya teman-teman, apakah Z seperti ini, apakah N seperti ini, apakah lurus ke kanan atau lurus ke bawah. Oke. Nah, terus di sini ada spacingnya ya, ada 20 poin spasi antara artboardnya. Terus ada kolomnya, jadi kita bikin 2 kolom. Kalau misalnya banyak, misalnya 20, bisa kita tambahin dari 5 kolom atau berapa gitu kan, kayak gitu. Oke. Nah, di sini karena kita gunakan cetak, jadi kita gunakan 72 ppi aja. Oke. Langsung kita create. Oke teman-teman, ini dia kita udah masuk ke projectnya. Nah, kita mengenal dulu tampilan Adobe Illustratornya apa aja gitu kan. Nah, di atas ini teman-teman ada menu bar ya. Terus di bawahnya yang panjang ini sampai sini, ini adalah control panel. Oke. Nah, terus yang ini apa? Nah, ini berisikan tools, ini namanya tools bar. Nah, kalau di atas ini ada control panel, di sini ada panelnya nih. Nah, oke. Di sini ada panel dan di bawah ini adalah status bar. Oke. Nah, itu dia sedikit mengenal bagian-bagian di aplikasi Adobe Illustrator. Nah, sebenarnya bagian-bagian ini tidak baku ya. Ini bisa diubah-ubah, bisa dipindahin ke sini. Ini bisa. Jadi kalau teman-teman lihat di aplikasi di YouTube, di
tutorial lain tentang Adobe Illustrator, mungkin ini beda-beda tampilannya. Jadi karena si tampilan ini bisa kita atur secara manual ya. Jadi ini bisa dipindahin ke sini ya, atau bisa dipindahin lagi ke sini, atau bisa dipanjangin kayak gini. Nah, ini mungkin bisa jadi beda-beda. Tapi yang harus teman-teman ingat adalah bagian atas ini adalah menu bar, bawahnya adalah control panel. Di sini ada panel ya, yang seperti ini nih ya. Teman-teman bisa lihat ada contohnya stroke, gradient, ada library, ada layer di sini ya. Biasanya layer defaultnya ada di sini. Ini tampilan defaultnya dulu ya. Saya menggunakan tampilan esensial dari Adobe Illustratornya. Nah, jadi standarnya biasanya seperti ini. Oke. Nah, itu bisa teman-teman pindahin secara manual, ataupun di sini ada presetnya juga nih, workspace-nya. Nah, di sini ada automation, ada essential. Nah, saya menggunakan essential klasik. Ada layouting ya, ada layout, ada painting and improving. Ini beda-beda ya, kayak gini. Nah, ini biasanya beda-beda. Nah, ini yang beda-beda ya. Saya biasanya gunakan essential klasik yang bawaannya aja. Oke. Nah, itu teman-teman bisa atur sesuai dengan workspace teman-teman gitu kan. Teman-teman sukanya kayak gimana gitu. Itu boleh diatur. Apakah toolnya pengen di sini ya. Nah, ini toolbarnya pengen di sini, apakah Pathfindernya pengen di sini misalnya. Nah, ini juga bisa ya, bisa diatur-atur. Kalau pengen kembali ke normal, teman-teman bisa kembali lagi ke sini. Saya masih biasa menggunakan yang ini. Jadi ini bisa diatur-atur. Nah, kalau misalnya ada yang nggak ada di bagian sini ya, karena keluar, teman-teman bisa masuk ke window. Nah, ini apa aja yang pengen ditampilin di panel. Contohnya color. Nah, nanti akan ada nih keluar color. Ini udah ada sebenarnya di sini. Di sini juga ada color guide. Ya, kalau misalnya ini nggak ada nih, ini kita keluarin close ya. Nah, itu kan udah nggak ada ya. Ini juga nggak ada, bisa dikeluarin. Misal kita nyari gitu kan. Nah, kita bisa cari lagi di sini. Nah, di sini ada color guide. Nah, nanti akan tampil lagi ke sini. Oke. Nah, itu kalau misalnya teman-teman, kok punya saya nggak ada gitu kan bagian tertentu. Nah, teman-teman bisa cari di Windows ini. Nah, bagian mana aja yang dicentang dan enggak gitu kan. Kalau misalnya ada yang tidak dipakai di sini, misalnya mengganggu, bisa kita close ya. Nah, contohnya ini kita close gitu kan. Ini untuk load. Seperti itu. Oke. Nah, itu dia teman-teman perkenalan awal dengan aplikasi Adobe Illustratornya. Kita udah melihat tampilan awal dari aplikasi Adobe Illustrator CC 2022. Terus udah bikin new dokumen ya. Terus kita juga udah mengenal bagian-bagian dari aplikasi Adobe Illustratornya. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai tools beserta dengan praktiknya. Oke. Nah, itu dia pembahasan kita mengenai tutorial aplikasi Adobe Illustrator kali ini. Like kalau teman-teman suka dengan video ini, teman-teman bisa dislike kalau memang nggak suka. Jangan lupa share dan subscribe channel Si Kreo. Ketemu lagi di video-video berikutnya, tentunya bareng Si Kreo. See you next time. Bye.